Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ini kita akan berbicara mengenai teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah salah satu teorema yang sangat penting dalam geometri. Apakah arti kata geometri? Geometri terdiri dari dua kata ya, yaitu geo yang berarti bumi dan metron yaitu ukuran. Dengan demikian geometri dapat dibaca sebagai ilmu untuk mengukur bumi. Ukuran-ukuran yang mendasar dalam geometri adalah diantaranya jarak, luas, volume, besar sudut. Nah, pada kesempatan ini kita akan bicara mengenai jarak. Bagaimana geometri dapat membantu kita untuk menentukan jarak antara dua titik. Teorema Pythagoras adalah teorema yang sangat fundamental ya, dan sangat berkaitan dengan masalah penentuan jarak. Berikut adalah pernyataan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras mengatakan bahwa kalau saya punya segitiga ABC dan sudut ACB adalah siku-siku, maka AB kuadrat adalah BC kuadrat tambah CA kuadrat. Teorema ini menyatakan bahwa dalam sebuah segitiga siku-siku, kuadrat dari panjang sisi miring adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisinya. Mengenai bukti teorema Pythagoras, sejauh ini sudah ada lebih dari 360 bukti yang diberikan orang-orang ya. Bahkan Albert Einstein juga mencoba memberikan bukti teorema itu. Juga seorang presiden Amerika Serikat yaitu James Garfield mempunyai bukti sendiri untuk teorema ini. Jadi walaupun teorema ini sudah dibuktikan oleh banyak orang, kita semua juga diajak untuk memberikan bukti yang lain, ya, bukti yang baru dari teorema ini. Teorema Pythagoras juga mempunyai kebalikannya, yaitu kalau saya punya segitiga ABC dan saya tahu bahwa AB kuadrat adalah CB kuadrat tambah CA kuadrat, maka sudut ACB adalah sebuah sudut siku-siku. Dengan demikian, kita bisa menggabungkan kedua teorema di atas. Untuk setiap segitiga ABC, sudut C siku-siku jika dan hanya jika AB kuadrat sama dengan CB kuadrat tambah CA kuadrat. Hal ini juga berlaku untuk sudut yang lain. Sudut A siku-siku jika dan hanya jika BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Demikian pula, sudut B siku-siku jika dan hanya jika AC kuadrat sama dengan BA kuadrat tambah BC kuadrat. Teorema ini juga dapat digunakan untuk menentukan apakah sebuah segitiga itu siku-siku, nancip, atau tumpul. Misalkan diberikan sebuah segitiga dengan panjang sisi yaitu A, B, dan C. Apakah segitiga itu siku-siku, nancip, atau tumpul? Kita dapat menentukannya dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, ya, maka saya tahu bahwa sudut ACB adalah sudut siku-siku. Jadi segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Jika C kuadrat lebih besar pada A kuadrat tambah B kuadrat, maka sudut ACB adalah sudut tumpul. Dengan demikian saya bisa katakan segitiga tersebut adalah sebuah segitiga tumpul. Nah, kalau C kuadrat kurang pada A kuadrat plus B kuadrat, A kuadrat kurang pada B kuadrat dan C kuadrat, dan juga B kuadrat kurang pada A kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Mari kita lihat mengapa teorema ini sangat penting. Ya. Di sini kita lihat beberapa alasan. Ya. Teorema ini adalah sebuah jembatan antara aljabar dan geometri. Dan ini memicu kemajuan besar bagi geometri. Ya. Teorema ini juga memungkinkan kita untuk menentukan jarak ya, dengan menggunakan koordinat. Ya. Teorema ini juga menjadi sebuah satu dasar dari ilmu matematik yaitu trigonometri, dan teorema ini juga digunakan dalam berbagai cabang ilmu lain ya, seperti arsitektur, teknik sipil, fisika, astronomi, navigasi, desain grafis, dan banyak ilmu rekayasa yang lainnya. Mari kita lihat bagaimana teorema Pythagoras diimplementasikan dalam sebuah sistem koordinat. Misalkan saya punya dua titik yaitu A dengan koordinat A1, A2, B dengan koordinat B1 dan B2, maka jarak antara A dan B adalah akar dari jumlah A1 min B1 kuadrat dan A2 min B2 kuadrat. Nah, seperti terlihat pada gambar berikut. Bagaimana kalau saya mempunyai dua titik dalam ruang, misalnya A yaitu dengan koordinat A1, A2, dan 3, B dengan koordinat B1, B2, dan B3, ya. Maka jarak antara A dan B adalah akar dari A1 min B1 kuadrat tambah A2 min B2 kuadrat tambah
A3 min B3 kuadrat. Rumus ini dapat dilihat dari gambar berikut. Jadi misalnya jumlah dari dua suku pertama ini adalah kuadrat dari panjang AC, yaitu ini. Ya. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa segitiga ACB adalah sebuah segitiga siku-siku. Ya. Kita akan melihat bagaimana teorema Pythagoras digunakan untuk menentukan jarak antara dua titik dalam ruang 3 dimensi. Misalnya A adalah sebuah titik dengan koordinat A1, A2, A3. B adalah sebuah titik yang lain dengan koordinat B1, B2, B3. Maka jarak antara A dan B menurut teorema Pythagoras adalah akar dari jumlah A1 min B1 kuadrat tambah A2 min B2 kuadrat tambah A3 min B3 kuadrat. Rumus ini diperoleh dengan menggunakan teorema Pythagoras 2 kali. Untuk mendapatkan jarak antara A dan C, kita akan gunakan teorema Pythagoras pada segitiga ini. Ini adalah sebuah segitiga siku. Jadi AC kuadrat adalah A1 min B1 kuadrat tambah A2 min B kuadrat, yaitu ini. Kemudian kita juga melihat bahwa segitiga ACB adalah sebuah segitiga juga. Maka saya bisa memperoleh bahwa AB kuadrat adalah AC kuadrat tambah BC kuadrat, sehingga kita memperoleh rumus yang dimaksud di sini. Dengan demikian kita sudah melihat bahwa teorema Pythagoras dapat digunakan untuk menentukan jarak antara dua titik pada bidang maupun pada ruang dengan 3 dimensi. Bahkan kita dapat menggunakan teorema tersebut untuk menentukan jarak antara dua titik pada ruang berdimensi M untuk n berapa sebenarnya. Mari kita lihat penggunaan Pythagoras pada ilmu yang lain, yaitu disinilah pemetaan dan navigasi. Nah, pada diagram ini misalkan saya punya dua kota, yaitu A dan B, yang berada pada tepi sebuah danau. Dengan demikian kita akan kesulitan untuk menentukan jarak antara A dan B, karena saya harus berenang dari A ke B. Teorema Pythagoras memungkinkan kita menentukan jarak antara A dan B tanpa harus melakukan hal tersebut. Jadi kita pilih titik C di darat, ya, sehingga segitiga ACB adalah sebuah segitiga siku. Nah, dengan demikian saya bisa menentukan jarak antara A dan B dengan menggunakan Pythagoras tanpa harus berenang dari A ke B. Penggunaannya terakhir yang kita lihat di sini adalah penggunaan teorema Pythagoras pada statistik. Mari kita lihat penggunaan teorema Pythagoras untuk mengembangkan konsep variansi dari data untuk berdimensi 1 ke data berdimensi 2. Untuk mengingatkan kita semua, mari kita lihat variansi untuk data berdimensi 1. Misalkan datanya adalah X1, X2 sampai Xn, maka kita bisa memperoleh bahwa min atau rata-ratanya adalah jumlah dari X1, X2 sampai Xn dibagi dengan N. Kemudian variansi dari data tersebut adalah jumlah dari kuadrat jarak dari xi ke x bar untuk xi sama 1 sampai n dibagi dengan n-1. Nah, di sini kita lihat bahwa inilah kuadrat jarak. Mari kita coba gunakan teorema Pythagoras untuk mengembangkan konsep variansi pada data berdimensi 2. Nah, inilah data berdimensi 2. Misalkan saya punya n buah data, yaitu x1 sampai xn, masing-masing mempunyai nilai yaitu x1, y1, x2, y2 sampai dengan xn, yn. Dengan demikian, rata-ratanya x bar yang terdiri dari x bar yang kecil dan y bar. X bar kecil adalah jumlah dari x1 sampai xn dibagi dengan n. Y bar juga dilakukan dengan cara yang sama, yaitu Y1 tambah Y2 tambah Y3 sampai Yn dibagi dengan N. Nah, kita akan gunakan konsep variansi di sini bahwa variansi untuk data berdimensi 2 adalah jumlah dari jarak dari xi ke x bar dikuadratkan dibagi dengan N1. Nah, jadi inilah kuadrat jarak dari data ke i ke x bar. Nah, kuadrat jarak menurut teorema Pythagoras adalah ini. Nah,
Jadi kita peroleh sekarang ya bahwa variasi untuk data berdimensi 2 adalah jumlah dari I1 sampai N xn dari xi min x bar kuadrat ditambah ji min i bar kuadrat, semuanya dibagi dengan n-1. Tentu saja dengan cara serupa kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk mengembangkan konsep variasi untuk data berdimensi 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa Albert Einstein juga mempunyai bukti untuk teorema Pythagoras dengan cara dia sendiri. Nah, inilah gagasan dari bukti dari Albert Einstein. Misalkan saya punya segitiga ABC seperti ini, ya, dengan C adalah sudut segisiku. Kemudian saya cari sebuah titik D pada sisi miring, ya, sehingga CD itu tegak lurus dengan AB. Nah, kita bisa buktikan bahwa segitiga ADC adalah segitiga yang similar atau serupa dengan segitiga ACB. Juga segitiga CDB similar atau serupa dengan segitiga ACB. Dengan menggunakan kedua similaritas tersebut, maka kita bisa membuktikan bahwa AB kuadrat sama dengan AC kuadrat plus CB kuadrat. Saya minta ibu-ibu dan bapak mencoba membuktikan teorema Pythagoras dengan menggunakan ide dari Albert Einstein. Sekian, terima kasih.